dan kita bahas di sini yang berkaitan dengan Muharram. Sebentar lagi insya Allah beberapa hari lagi atau seminggu lagi kita akan bertemu dengan Asyura. Ya, Asyura ini adalah hari yang luar biasa yang diagungkan. Bahkan kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebutkan, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal ladzi qablah. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Asyura ini Allah ampunkan dosa-dosaku yang kemarin. Jadi nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun diampunkan maksiat kita ya, tidak ada hari, tidak ada waktu, tidak ada pertambahan, kecuali kita juga bertambah maksiatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan kita puasa Asyura, dosa-dosa kita dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak anjuran karena Asyura ini adalah hari yang besar, hari yang luar biasa. Banyak nabi-nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan para rasul-rasul itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura ini. Nabiullah Adam alaihissalam diampunkan daripada kesalahannya, ya, keluar daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, nangis bertahun-tahun, akhirnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api yang membara yang begitu luar biasanya. Itu pun juga pada hari Asyura. Nabiullah Musa alaihissalam itu diselamatkan daripada kejaran Fir'aun. Kalau sudah tidak ada tempat lagi untuk bisa menyelamatkan daripada kejaran Fir'aun, di situ diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukul daripada lautan, sehingga lautannya ini terpecah, terbelah, sehingga dikatakan terbelahnya ini bukan hanya jadi satu lorong, diceritakan di situ sampai menjadi 12 lorong. Kenapa menjadi 12? Karena daripada pengikutnya Nabiullah Musa alaihissalam ini, beliau itu mengikuti, daripada pengikutnya itu mempunyai 12 golongan, 12 qabilah, sehingga wis cekak tukaran, dibuatkan sini. Saking kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dikasih satu sampai 12. Dan fasilitasnya diceritakan kalau dalam perjalanannya itu walaupun ada 12, itu memang ada pembatasnya. Kemuliaan daripada Allah, pembatas. Plus juga di situ dikasih jendela. Walaupun ada pembatasnya di situ masih ada jendela. Tujuannya apa? Jangan-jangan saya ini selamat cuma satu lorong ini saja. Dengan saudaraku yang 11 nanti akan tenggelam bersama dengan Fir'aun. Sehingga tetap mereka berjalan bisa melihat kanan dan kirinya. Oh, ini saudara saya ini selamat ini. Kenapa masih dikasih fasilitas jendela juga? Bahkan saking nikmatnya perjalanannya itu daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa berjalan dengan tenang. Juga tidak basah. Kalau kita biasanya habis hujanan beletok. Itu cincing-cincing sarungan, ya kan? Apa? Becek biasa. Loh, ini tidak fasilitas daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sempurna fasilitasnya. Itu pun juga pada hari Asyura. Nabiullah Nuh alaihissalam yang sudah terombang-ambing setelah kena banjir, ya. Itu kurang lebih 6 bulan. Beliau bersama para pengikutnya gundah waktu itu dan diselamatkan juga, bisa mendarat juga, itu juga pada hari Asyura. Nabiullah Yusuf alaihissalam dipertemukan dengan Nabiullah Yakub alaihissalam juga pada hari Asyura. Nabiullah Yakub juga bisa melihat lagi setelah sakit juga pada hari Asyura. Nabiullah Ayub alaihissalam yang dikatakan sangat banyak, ya, menderita, lukanya banyak, sakit. Sampai di dalam satu riwayat, walaupun sebagian daripada para ulama itu menafikannya, dalam satu kisah itu sampai saking banyaknya lukanya Nabiullah Ayub alaihissalam itu sampai kalau mau ibadah itu ulatnya dicopot. Itu ini saya tak sembahyang mi aku. Jangan ganggu mi gitu ulatnya. Ya Allah, sudah apa-apa wis, semuanya dalam tubuhku dimakan oleh ulat. Cuma biarkan dua daripada anggota tubuhku jangan sampai termakan oleh ulat. Apa itu? Lisan dan hati.
biar keduanya ini bisa kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak ada penyakitan sampai kayak gitu ya. Cuma kakian ngurung untuk tok nangis-nangis ya bos, ya kapan iki ya. Gak waras-waras gitu nangis-nangis sudah. Sampai gak sembahyang kadang. Nabi Allah Ayub seperti itu, senantiasa walaupun dalam keadaan sakit senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kisahnya. Sehingga ini adalah hari yang sangat luar biasa. Jangan kita tinggalkan. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya banyak anjurannya. Kurang lebih ada 12 di situ. Ini kita kutip daripada kitab Kanzun Najwa wa Surur, ada kurang lebih 12 yaitu ya puasa, terus silaturahim ya, kunjung saudara, nyambung tali persaudaraan, sedekah juga ya, dianjurkan banyak bersedekah juga pada hari Asyura, wal iktisal mandi juga dianjurkan ya, sejarah ngatus ya Asyura kesempatan mandi. Kenapa? Sebagian dalam riwayat itu disebutkan kalau hari Asyura ini semua daripada sumber air itu dialirkan daripada air Zam-Zam, sehingga perintahkan pada air Zam-Zam mancar ke semua seluruh dunia. Jadi kesempatan untuk banyak mandi. Wal iktihal itu pakai celak. Wa ziyaratu alim, kita mengunjungi orang-orang alim, orang-orang soleh. Wa i'adatul marid, jenguk orang sakit. Wa masur ra'sil yatim, dan musab daripada kepala anak yatim. Tapi ya jangan diusap tok ya. Kasih hadiah, ya kasih pulus. Usap kabeh wong sak kampung usap rontok. Mulai-mulai botak itu bisa jadi. Cuma gini, di dalam memberi kepada anak yatim kadang kita sebagai kadang kita mengumpulkan dana atau kadang kita ngasih kepada anak yatim, itu perlu diingatkan di dalam niatnya. Nah, jangan sampai kita niatkan ini saya kasihkan kepada anak yatim, khusus kepada anak yatim saja. Kenapa? Bisa jadi di dalam keluarga tersebut juga ada saudaranya sudah dewasa, sudah balik. Karena kalau sudah balik ini ya bukan yatim lagi. Ini yatim kabeh, wakil yatim. Umur 50 itu yatim. Meninggal itu banyak yang ngaceng nanti. Digusek-gusek kabeh malah. Kalau sudah balik bukan sudah yatim lagi. Yatim itu kalau ditinggal oleh ayahnya dan dia masih belum balik. Dan sebagian adalah memang pengobatan dari kata guru kami Habib Segaf itu. Kalau pengobatan atau qabul hajat yang paling cepat itu adalah pakai cara lewat anak yatim. Allah. Gitu. Kalau bisa diajak anak yatim, ajak ke pasar, suruh ngambil susukanya. Itu biasanya untuk pengobatan atau untuk qabul hajat. Biasanya kayak gitu. Bahwa anak yatim, kalau bisa anak yatimnya ini terkhusus yang lebih ampuh lagi kalau yatim mulai dari dalam kandungan. Yatim dari kandungan bawa ya. Kalau bisa bawa ke Hartono itu, cik buyar murah. Milih situ wis kroso murah. Lek ke Indomaret insyaallah sih aman Mas ini ya. Masuk ngusap kepala anak yatim, wa tawsi'atu 'alal 'iyal. Dan ini yang sahih cuma 2. Yang sahih daripada 12 ini yaitu adalah puasa pas hari Asyura-nya itu, dan juga tausi'atu al-iyal. Tausi'al al-iyal itu meluaskan rizki kepada keluarganya. Itu sengake. Jadi biasanya kalau mungkin lauknya biasanya hari-hari biasanya 2 ditambah 3 gitu. Biasanya mungkin kalau ke istrinya perharinya ngasih 30 atau 35 dikasih lebih. Ya. Kasih piro 500 ini senang misalnya. Kasih 1 juta gitu senang mereka. Anaknya juga sekolah dikasih lebih. Sehingga dikatakan juga oleh Imam Sufyan bin Uyainah, dikatakan bahwasannya man wasa ala iyalihi, ini daripada sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wasa ala iyalihi yauma Asyura wa sallallahu alaihi fi sanati kulliha. Ini daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meluaskan rizkinya pada hari Asyura kepada keluarganya, maka wasallallahu alaihi, maka Allah akan melapangkan rizkinya. Fi sanati kulliha, setahun penuh. Allah. Dan dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah, dikatakan dalam kitab Faidul Mukhtar ini,
jarabnal amala bihadzal hadits, aku sudah mencoba hadis ini khamsin aw sittina, antara 50 atau 60 tahun, fawajadnahu kadzalik, dan aku dapatkan faidahnya persis sama yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga hari bahagia. Jadi senangkan keluarga, senangkan anak ya. Coba juga jangan tatkala kita senang kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, jangan lupa kepada orang tua. Kadang biasanya kita melupakan kepada orang tua, juga kasih mereka. Mertua juga kasih, jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai kita makan enak, orang tua kita lupakan. Juga salah satunya apalagi taklibul adfar, memotong kuku, juga disunahkan pada hari Asyura, potong kuku. Wa qiraatu suratil Ikhlas, dan baca suratul Ikhlas. Berapa kali? Sedikit, cuma 1000 ya, alfa marrah. Insyaallah ya, insyaallah. Dan ada juga di sini banyak ya, salah satunya juga yang menyebabkan panjang umur dikitakan dalam kitab Kanzun Najwa wa Surur ini adalah membaca pas ada hari Asyuranya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu baca 70 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau kita baca itu 70 kali, maka dikatakan kafallahu ta'ala syarra dzalikal am. Insyaallah Allah jaga daripada segala macam bahaya pada tahun itu. Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Plus kalau kita baca doa ini, doa Asyuranya, insyaallah kita tidak akan meninggal pada tahun ini. Jadi Asyura dibaca nanti, biasanya banyak share-sharannya itu. Doanya seperti biasa, doa yang surah subhanallah mi'al mizan wa muntahal ilmi sampai akhir itu dibaca 7 kali. Dikatakan di sini lam yamutil kasana. Kalau kita baca itu insya Allah kita tidak bakalan mati di tahun itu. Wa madana ajaluhu, kalau orang sudah dekat ajalnya seandainya mungkin ya, semoga panjang umur semuanya. Amin. Ada seorang ditakdirkan tahun ini meninggal, maka dikatakan lam yufiq liqiraati. Orang tersebut dilupakan oleh Allah untuk membaca doa ini. Kita baca 7 kali. Kapan? Pada hari Asyura, yaitu subhanallah min al-mizan wa muntahal ilmi wa ma balagha ridha wa zinatul arsy, sampai akhir itu dibaca 7 kali. Setelah kita membaca hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.